Mic-nya udah di sini. Oh, iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Mujahidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang sangat banyak ya. Kalau kita hitung nikmat yang Allah berikan sejak pagi sampai maghrib ini mungkin waktunya nggak akan cukup untuk sekedar menghitungnya ya, mulai dari bisa bangun, bisa bernafas, bisa buang air, bisa macam-macam ya. Belum lagi nanti nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah ya, nikmat bisa ke masjid. Subhanallah, Allah telah berikan nikmat itu tersebut yang diantara cara mensyukurinya adalah dengan memanfaatkannya dalam ketaatan. Dan salah satu ketaatan yang kita lakukan sekarang adalah melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan majelis ilmu, ya, dengan mencari ilmu. Dan insya Allah tidak akan rugi kita duduk di majelis ilmu, entah itu nanti yang ketangkep berapa persen dari keseluruhan kajian, tapi sudah jelas akan dapat pahala. Sudah jelas akan didoakan malaikat. Sudah jelas akan dihitung sebagai sholat. Karena nanti kita akan menunggu waktu sholat isya. Sebagaimana Nabi sebutkan dalam hadis, ya, la yazalu ahadukum fis sholah, maka nanti sholatu tahbisuhu. Kalian itu senantiasa dalam kondisi sholat selama kalian itu menunggu sholat. Jadi selama kita menunggu sholat, maka kita dihitung melaksanakan sholat. Jadi kita bermajelis ini adalah dalam rangka mensyukuri nikmat Allah dan juga dalam rangka mencari pahala sebanyak-banyaknya. Dan alhamdulillah jika nanti kemudian dapat ilmu tambahan. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam hari ini adalah berkaitan dengan syirik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita bicara syirik, maka lawan dari syirik apa? Tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang disembah, yang ditaati, yang diibadahi. Dan ini merupakan dakwahnya para nabi dan rasul yang tidak pernah berubah dari zamannya Nabi Nuh sampai Nabi kita Muhammad SAW. Loh Ustaz, kok nggak dari Nabi Adam aja? Kenapa kok disebut dari Nabi Nuh? Karena memang kesyirikan pertama kali terjadi itu di masa Nabi Nuh. Ketika Nabi Adam diturunkan di bumi, maka belum terjadi kesyirikan. Anak-anaknya Nabi Adam, mereka masih bertauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka beranak pianak sampai tiba masa Nabi Nuh. Di masa Nabi Nuh ada orang-orang soleh. Ada orang-orang yang dikenal sebagai para wali, para ulama, para ahli ibadah yang mereka dikagumi karena ibadahnya yang luar biasa. Namanya adalah Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Ya, ini nama-nama orang soleh di masa Nabi Nuh. Dan karena mereka soleh, kemudian setelah itu mereka meninggal, maka setan mulai membisikkan kepada manusia, supaya ayo kita kenang kebaikan mereka dengan kita buatkan patung. Tapi setan bilangnya bukan untuk disembah, bilangnya apa? Untuk mengenang kebaikan mereka, memotivasi orang supaya soleh seperti mereka. Kita buatkan patung. Maka dibuatlah patung-patung tersebut untuk mengenang kesolehan mereka, mengenang orang-orang tersebut. Kemudian setelah berganti generasi, orang-orang yang membangun patung tersebut sudah meninggal, generasi berikutnya dibisiki oleh setan untuk kemudian, itu orang-orang soleh itu ya kita jadikan sebagai perantara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Akhirnya mereka mulailah menyembah patung-patung tersebut. Allah abadikan dalam Al-Quran, wala tadharunna wadda wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ya, janganlah, kata setan, janganlah kalian tinggalkan penyembahan kepada Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr.
Itu bisikan setan yang menjadikan orang itu mulai menyembah berhala. Berhalanya bukan berhala sembarangan, berhalanya orang-orang soleh, berhalanya para wali. Sehingga Nabi Nuh diutus sebagai Rasul pertama di muka bumi untuk mendakwahkan tauhid dan menyuruh umat untuk menjauhi kesyirikan. Dan itu berlangsung sampai Nabi kita Muhammad SAW dakwahnya sama. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kata Allah, dan kami telah utus pada setiap umat seorang rasul yang menyuruh supaya menyembahlah Allah semata dan jauhilah sesembahan selain Allah. Itu dakwah setiap rasul, pasti ada perintah bertauhid dan menjauhi syirik. Karena memang kesyirikan ini terjadi setiap generasi. Sampai hari kiamat itu akan tetap terjadi kesyirikan. Allah telah mentakdirkan bahwa kesyirikan itu sudah ada dari zaman dulu sampai nanti akhir zaman. Tidak akan kemudian berhenti, kemudian semua orang bertauhid, enggak. Akan terus ada kesyirikan. Sehingga dakwah kita untuk mengajak orang bertauhid dan menjauhi syirik itu senantiasa juga akan ada. Karena setan tidak akan berhenti untuk menyuruh manusia untuk berbuat syirik. Ya, maka ini kenapa kita penting untuk membahas syirik, karena itu adalah dosa yang sangat besar, yang juga menjadi perhatian para nabi dan rasul sejak dulu. Baik, Bapak Ibu yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat dalam Al-Quran, kita buka mushaf, ya, kita buka mushaf, baca Al-Fatihah kan, kemudian kita baca Al-Baqarah. Di awal-awal Al-Baqarah, atau bahkan di awal Al-Fatihah sejak Bismillahirrahmanirrahim, itu belum ada perintah dari Allah kepada kita. Yang ada hanyalah pujian, Bismillahirrahmanirrahim, ya, segala puji bagi Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan, itu kan pujian-pujian. Setelah itu kemudian dimulai dengan tentang Al-Quran, kemudian tentang kisah tentang orang munafik. Belum ada perintah sama sekali dalam awal-awal ayat Al-Baqarah. Pertama kali Allah perintahkan sesuatu dalam Al-Quran adalah perintah untuk bertauhid. Yaitu firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 20, Allah Ta'ala mengatakan, Ya ayuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, wahai sekalian manusia, sembahlah Allah. Nah, itu, ibadahilah Allah, tauhidkanlah Allah. Ya. Dan kemudian setelah itu Allah lanjutkan dengan fala taj'alu lillahi andadan. Dan janganlah kamu jadikan bagi Allah itu ada sekutu-sekutu, ada tandingan-tandingan, ada yang kalian samakan dengan Allah. Janganlah setelah kamu menyembah Allah, ternyata kamu jadikan Allah itu punya tandingan, punya sekutu, punya sesuatu yang juga berhak untuk disembah. Nah, inilah perintah dan larangan pertama yang ada dalam Al-Quran, yaitu perintah bertauhid dan larangan untuk berbuat syirik. Ya, ini menunjukkan bahwasanya perintah ini adalah perintah yang sangat agung. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apa itu syirik? Syirik artinya menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada hal-hal yang hanya khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita menyamakan Allah dengan makhluknya pada hal-hal yang itu hanya milik Allah, itu namanya syirik. Contoh, meyakini bahwasanya ada pencipta selain Allah. Nah, itu kan menyamakan Allah dengan yang lain. Berarti ada juga yang bisa mencipta selain Allah. Mengatakan ada yang bisa memberi rizki selain Allah. Menyatakan bahwasanya ada yang bau raksa suatu tempat selain Allah. Kayak gunung itu yang memiliki mbah siapa, mbah Semar atau mbah siapa ya. Atau kalau laut selatan itu yang punya adalah Nyi Lolo Kidul. Ini adalah bentuk menjadikan selain Allah punya sifat seperti Allah Subhanahu Wa Taala, itu menguasai. Nah, atau kekhususan dalam peribadahan. Allah punya hak khusus, hak eksklusif sebagai satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, berhak untuk disembah, berhak untuk ditaati. Tapi ketika kita kemudian menjadikan hak tersebut ada pada makhluk jadi, oh yang ini juga boleh kok kita minta-minta. Ini juga boleh kok kita minta rezeki sama si ini. Padahal itu hanya milik Allah. Nah, itu berarti namanya
syirik. Jadi syirik itulah menyamakan selain Allah dengan Allah pada sesuatu yang itu khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, namanya syirik. Maka syirik itu banyak jenisnya. Ya, ada syirik dalam masalah yang berkaitan dengan perbuatan Allah, yaitu penciptaan, kemudian apa? Memberi rizki, kemudian apa lagi? Apa yang khusus Allah itu apa? Mencipta, memberi rizki, mengatur alam semesta, itu kan khusus Allah saja yang bisa. Nah, kita jadikan ada makhluk yang bisa juga seperti itu, syirik namanya. Oh, ada wali fulan. Wali fulan itu kalau ada bencana dia bisa ngatur supaya bencana itu enggak turun. Nah, ini syirik. Karena yang bisa ngatur bencana atau tidak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang ketika sebagian orang ketika mengagumi suatu mungkin wali Allah ya atau yang disebut wali Allah kemudian dia berlebih-lebihan. Sampai pada level ini kalau Allah menurunkan hujan ini izin sama wali ini atau Masya Allah. Itu jelas-jelas suatu kesyirikan, ya. Atau dalam masalah peribadatan atau dalam masalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ya, menjadikan seseorang punya nama seperti nama Allah yang itu khusus milik Allah. Misalnya ada anaknya dikasih nama Ar-Rahman. Enggak pakai Abdurrahman atau enggak pakai Abdu, tapi langsung Ar-Rahman. Ya hukumnya haram karena Ar-Rahman itu nama yang eksklusif milik Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh ada makhluk yang namanya Ar-Rahman. Karena Ar-Rahman itu maknanya apa? Yang maha luas rahmatnya. Yang enggak ada makhluk yang luasnya, rahmatnya seluas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kasih sayang seperti kasih sayang Allah enggak ada. Sehingga enggak boleh seorang itu disifati dengan sifat-sifat yang hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya syirik. Baik. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, nah syirik ini adalah dosa yang paling besar. Ya, disebutkan dalam hadis Nabi SAW mengatakan ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ya. Maukah aku kabarkan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Jadi dosa-dosa besar itu juga yang paling besar. Dosa besar yang paling besar apa itu? Al-isyraku billah. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barulah beliau sebutkan dosa-dosa yang lain ya, berdurhaka dengan orang tua, sihir, membunuh jiwa dan seterusnya, zina dan lain sebagainya. Tapi yang paling pertama beliau sebut apa? Syirik. Nabi juga mengatakan ijtanibu sab'a mubiqat. Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Dan yang Nabi sebut sebagai yang membinasakan pertama kali apa? Asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru setelah itu sihir dan seterusnya. Artinya apa? Ketika Nabi sebutkan itu sebagai pertama kali menunjukkan itu adalah yang paling besar dosanya. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dosa disekutukan. Dosa ketika dia disekutukan, namun Allah masih mengampuni dosa selain syirik. Mau itu zina, mau itu riba, mau itu minum khamr, masih mungkin diampuni walaupun orang tersebut tidak bertobat. Ketika di akhirat Allah Subhanahu wa taala punya wewenang untuk tetap bisa mengampuni seorang walaupun dia belum bertobat. Ya, itu yang kita yakini sebagai akidah Ahlussunnah, bahwasanya pelaku dosa besar di akhirat dia masih dalam kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki dia diampuni, dia akan diampuni. Kalau Allah menghendaki tidak diampuni, dia akan diazab. Tapi Allah masih bisa mengampuni kalau dosa besar selain syirik. Ya, zina dan lain sebagainya. Tapi kalau syirik, siapapun yang meninggal dalam kondisi belum bertobat dari syirik, maka tidak ada sedikit pun jalan untuk diampuni Allah Subhanahu wa taala. Itulah istimewanya dosa syirik. Ya. Yang lain aja yang seperti minum khamar aja masih mungkin. Kalau syirik udah nggak bisa. Ya, maka ini menunjukkan betapa beratnya dosa syirik. Dan di antara konsekuensi syirik yang sangat berbahaya adalah syirik mengharamkan seseorang dari masuk surga. Ya, beda dengan kalau misalnya seorang itu masuk neraka dulu, tapi nanti akhirnya masuk surga itu masih mending. Ya, artinya tidak diharamkan masuk surga. Masih bisa masuk surga walaupun mampir neraka. Tapi kalau syirik, masuk neraka dan tidak akan pernah keluar dari neraka. Selama-lamanya, enggak akan pernah masuk surga. Ini bahaya. Ya.
Man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Siapa yang menyekutukan Allah, kata Allah dalam Al-Quran, Allah telah haramkan baginya masuk surga. Ini bahaya sekali. Dan orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah, maka konsekuensinya di dunia itu banyak. Cabangnya itu banyak. Yang pertama dari sisi keabsahan ibadah. Orang yang menyekutukan Allah, berbuat syirik sampai kemudian murtad keluar dari Islam, maka ibadahnya tidak sah. Puasanya tidak sah, sholatnya tidak sah, sembelihannya tidak sah. Semua ibadahnya tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dianggap sia-sia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau tidak sah, berarti orang yang di belakangnya juga ikut tidak sah. Ya, orang musyrik jadi imam, misalnya. Maka tidak sah sholat dia dan sholat orang yang di belakangnya. Ya, karena tidak boleh orang yang tidak sah sholatnya mengimami orang yang sah sholatnya. Sehingga orang yang di belakang nggak sah. Itu dalam masalah keabsahan ibadah. Belum lagi dalam masalah pernikahan. Orang yang musyrik sampai murtad, maka dia tidak boleh menikah dengan orang Islam. Ya, tidak boleh. Haram hukumnya menikahi orang musyrik menikah dengan orang Islam. Kalau orang itu syirik kemudian murtad, maka dia harus dipisah. Laki-laki dan perempuan ini harus dipisah. Baik perempuannya ataupun laki-lakinya, kalau dia berbuat syirik sampai murtad, dia harus dipisah. Tidak boleh dalam satu rumah lagi. Harus talak, harus difasah. Kemudian dalam masalah warisan, juga tidak bisa saling mewarisi. Orang yang berbuat syirik sampai murtad, dia tidak bisa mewariskan kepada anaknya yang muslim. Kalau anaknya yang murtad atau syirik sampai murtad, dia juga tidak dapat warisan dari bapaknya yang muslim. Tidak bisa saling mewarisi. Nabi mengatakan, la yarithul muslimu kafiro wa la yarithul kafiru muslima. Orang kafir tidak mewarisi orang muslim, muslim juga tidak mewarisi orang kafir. Ya. Dalam masalah waris juga akan berpengaruh. Dalam masalah pengurusan jenazah juga sama. Orang yang murtad karena syirik, dia tidak dimandikan, tidak dikafani, dan tidak boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, harus dipisah. Kenapa dipisah? Akan mengganggu orang-orang yang di kuburan muslim. Karena orang kafir itu di kuburan tidak akan tenang, akan disiksa oleh malaikat. Dapat siksaan. Ya, dalam hadis disebutkan, dia akan disiksa dengan palu yang sangat besar dari besi, ya, mitroqah kata Nabi SAW, mitroqah min hadid, palu dari besi yang ketika dipukulkan ke dirinya, maka dia berteriak dengan teriakan yang hanya bisa didengar oleh hewan-hewan saja. Manusia dan jin nggak bisa dengar, tapi seluruh hewan-hewan di situ nanti akan mendengar teriakannya. Naudzubillah. Ya, mengerikannya dosa syirik sampai pengaruhnya kemana-mana. Ya, maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita akan jelaskan beberapa jenis syirik ya supaya kita bisa waspada. Jangan-jangan kita terjerumus dalam salah satu perbuatan ini. Yang pertama, syirik itu ada dua, ya, syirik ada dua, ada syirik besar, syirik kecil. Ada syirik besar, syirik kecil. Syirik besar itulah syirik yang menjadikan seorang keluar dari agama Islam, murtad. Adapun syirik kecil, dia adalah termasuk perbuatan syirik namun tidak sampai menjadikan seorang keluar dari agama Islam. Kita akan bahas dulu dari syirik besar dulu. Syirik besar, di antara contohnya yang pertama adalah meyakini adanya pencipta, pemberi rizki, dan pengatur alam selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah kita contohkan. Ya, dan ini nyata, ini fakta. Bahwasanya ada di antara kita, ya bukan di sini maksudnya, ada di antara kaum muslimin lah, yang ketika sampai berlebihan terhadap wali-wali yang mereka anggap wali, sampai punya keyakinan yang aneh-aneh. Wah, kalau kalau mau ya dia minta-minta kepada wali karena dia mengklaim bahwa saya wali ini memberi rizki. Padahal yang beri rizki hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang bisa memberi rizki. Gak bisa, mbah saya mau punya anak, mbah saya mau lulus ujian, mbah saya mau dapat uang, mbah saya mau ini. Bilang kepada yang di kuburan misalnya. Karena apa? Karena dari keyakinan dia bisa memberikan rizki. Ya, ini adalah syirik besar.
yang menjadikan seorang keluar dari Islam. Kemudian ya tadi berdoa kepada selain Allah, baik itu kepada orang yang sudah meninggal atau kepada misalnya patung atau yang lainnya. Ini jelas-jelas adalah bentuk kesyirikan karena hak untuk kita berdoa itu hanya milik Allah. Doa itu hanyalah boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam Al-Qur'an Allah taala menyebutkan dalam surat Al-Jin, ya. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kamu berdoa kepada selain Allah di dalamnya. Bukan berarti di luar masjid boleh, enggak. Artinya jangan sampai masjid ini dijadikan malah tempat orang itu meminta kepada selain Allah, termasuk juga di luar masjid. Ya. Karena kenyataan zaman sekarang kadang masjid ini, di dalam masjidnya itu ada kuburan. Ini yang nggak boleh. Kalau di luar masjid boleh, ya. Walaupun para ulama sebagian menyatakan sebaiknya di sekitar masjid tidak ada kuburan. Tapi intinya kalau di dalam masjid, kadang itu kuburan itu dijadikan sebagai tempat penyembelihan. Itu banyak di daerah Iran sana, ya banyak. Dibuat kubah yang megah, kemudian orang melempar duit ke situ, kemudian minta sama yang punya kubur. Nah ini hati-hati, karena ini termasuk syirik. Ya. Kemudian di antara bentuk kesyirikan yaitu minta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika lewat tempat yang angker, bukannya minta tolong perlindungan kepada Allah, bukannya auzubillah, tapi malah kula nuwun. Mbah Tindin. Nah, kula nuwun Tindin. Ngopo kok Tindin? Ayo nganu to, ben ora diganggu. Minta perlindungan kepada penghuni pohon besar sing dilewati, wah karena takut dengan jin penghuni, dia permisinya sama dia. Ini enggak boleh. Ya. Minta perlindungan kepada selain Allah, ya. Bisa sampai syirik besar. Namun kalau dia tidak sampai meyakini bahwa yang memberi perlindungan adalah jinnya, maka insya Allah tidak sampai murtad. Ya, tapi hati-hati, ini termasuk syirik. Kemudian menyembelih untuk selain Allah. Ya, bisa untuk berhala, bisa untuk yang diyakini mbau reksa suatu daerah. Wah, ini karena kita mau membangun gedung atau membangun suatu apa di tempat ini supaya kita lancar, nah, sembelih kebo untuk dipersembahkan kepada yang dianggap bau reksa tempat tersebut. Ini adalah syirik besar. Nabi SAW mengatakan, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih untuk Nyi Roro Kidul, untuk siapa ya, saya nggak hafal nama-nama jin-jin. Jin itu punya nama juga ya Pak. Jin itu macam-macam. Jin itu ada yang kafir, ada yang muslim, ada yang fasik, ada yang ahli sunnah, ada yang ahli bid'ah, macam-macam. Nah, kadang mereka kalau yang kafir ini sampai mengganggu manusia dalam rangka menyerumuskan dalam kesyirikan. Ya. Ini nggak boleh. Ya, makanya adat-adat orang kemudian ngarung kepala ke laut tuh hati-hati. Itu suatu ritual yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ya. Kemudian juga di antara bentuk syirik yaitu dia bertawakal kepada selain Allah. Hatinya bergantung kepada selain Allah. Ya, kalau saking dia merasa orang ini kok hebat banget, sehingga dia merasa keselamatan itu hanya dari dia, bukan dari Allah. Tergantungnya itu bukan kepada Allah, tapi kepada manusia, itu enggak boleh. Jika kalau kita misalnya ada dokter yang hebat banget nih, kita boleh saja percaya dengan dokter yang hebat tersebut, tapi jangan sampai hati kita tergantung dengan dia, sehingga aku nak karo daerah ora mari. Oh, enggak boleh seperti ini. Ya, itu namanya tergantung hatinya kepada selain Allah. Yang memberi kesembuhan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kok malah nek ora ro kae ora mari. Nah, ini enggak boleh. Ya. Minimal kita katakan orang ini pinter, saya percaya dengan dia, itu boleh, enggak masalah. Tapi kalau sampai tergantung dengan ini, nah itu hatinya tergantung dengan manusia, ini termasuk syirik, ya. Dan di antara bentuk syirik besar adalah sihir. Nah, sihir ya. Sihir ini adalah bentuk kekafiran. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 102, Allah Ta'ala mengatakan, ya, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman
dan mereka mengikuti apa yang dibacakan setan di masa Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru. Dan Sulaiman tidaklah kafir, namun yang kafir adalah setan. Kenapa? Yu'allimunan nasa sihra. Karena setan mengajarkan sihir kepada manusia. Apa sihir yang diajarkan setan ketika itu? Ya, ma yufarriqu bainal mar'i wa zauji. Sihir yang untuk menjadikan suami istri itu pisah. Apa namanya sihirnya? Bukan pelet, lawan dari pelet apa namanya ya? Kalau pelet kan ini ya, menyatukan hati. Kalau memisahkan itu apa namanya? Sihir apa istilahnya kalau di Jawa ya? Ya santet tapi santet untuk bikin cerai. Itu sudah ada di zaman Nabi Sulaiman. Dan itu yang ngajarkan adalah malaikat. Tapi malaikat ini ngajarin bukan untuk menjadikan mereka kafir, tapi menjadi ujian. Siapa yang mau belajar, maka dia akan kafir. Siapa yang nggak mau belajar, dia akan selamat. Nah, sehingga ada orang yang belajar sihir, sehingga dia menjadi kafir. Ya. Buktinya apa? Allah Ta'ala mengatakan ketika wa ma yu'allimani dan Harut dan Marut itu tidaklah mengajarkan sihir ya hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Kata Harut dan Marut, malaikat yang mengajarkan sihir, mereka mengatakan setiap kali mau ngajari orang sihir dia katakan innama nahnu fitnatun. Kami hanyalah ujian bagi kalian. Fala takfur. Kamu jangan mau kufur. Ya. Jadi sudah dijelaskan kalau ini itu ujian loh. Tapi kalau kamu masih mau ya akan diajari dan itu adalah bentuk kekafiran. Maka hati-hati dengan segala bentuk sihir. Kemudian jenis yang kedua yaitu syirik kecil. Ya, syirik kecil. Syirik kecil adalah syirik yang termasuk dalam ancaman Nabi SAW, ancaman Al-Quran, namun tidak sampai kepada murtad. Ya. Dan rata-rata syirik kecil adalah pengantar menuju syirik besar. Rata-rata merupakan pengantar atau sarana yang akan menyampaikan kepada syirik besar. Yang pertama syirik kecil apa contohnya? Yaitu riya. Beribadah yang ditujukan kepada Allah dan selain Allah. Atau bisa jadi ibarat tersebut murni untuk selain Allah. Itu namanya riya. Riya yang paling parah adalah riyanya orang-orang munafik. Orang munafik di masa Nabi SAW, mereka kalau beribadah, kalau sholat, sama sekali tidak ada tujuan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya untuk supaya tidak dianggap orang kafir saja. Jadi supaya aku tetap dianggap muslim, aku tak melu sholat bersama dengan kaum muslimin. Dah itu aja tujuannya. Oke. Pripun? Oh, bisa. Ya, ada. Oh, sekarang? Sekarang habis ini aja Pak, saya selesaikan dulu sebentar. Baik. Orang munafik ya, ketika dia sholatnya itu ria'an nas, dia hanya supaya dilihat manusia. Sehingga apa yang mereka semangat sholat hanyalah sholat-sholat yang waktu siang saja. Karena kelihatan, kalau sholat subuh dan sholat isya mereka paling males karena nggak kelihatan. Seperti merasa nggak ada faedahnya saya sholat, nggak dilihat orang. Ya, maka ini riya yang merupakan syirik yang sangat halus dan tersembunyi. Dan kadang kita begitu. Ya, bisa jadi seperti itu. Kadang kita sholat kemudian ternyata ketika sholat kita baguskan bacaan kita baguskan, kita panjangkan sholat kita, supaya apa? Supaya dipuji oleh manusia. Ini namanya riya. Kemudian di antara syirik kecil yaitu bersumpah dengan atas nama selain Allah. Ya, kalau sumpah yang benar kan demi Allah. Tapi ada orang yang bersumpah demi Muhammad, demi Rasulullah. Ini enggak boleh, hukumnya haram. Nabi SAW mengatakan, man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyraka. Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, dia telah berbuat syirik atau berbuat kufur. Ya. Jadi sumpah itu sesuatu yang sangat agung, yang nama yang boleh dicatut, diucapkan untuk menguatkan perkataan dengan sumpah itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memiliki keagungan untuk diucapkan namanya ketika sumpah. Ya, hati-hati. Walaupun demi Rasulullah pun tidak boleh. Ya, hanya boleh demi Allah. Kemudian di antara syirik kecil yaitu menggunakan jimat. Jimat yang dia yakini, oh dengan jimat ini saya akan dapat keberuntungan. Jimat ini akan menjauhkan saya dari kesialan. Ya.
Maka ini hukumnya syirik kecil. Nabi SAW mengatakan, man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa yang menggantung jimat, maka dia telah berbuat syirik. Kenapa syirik? Karena keberuntungan dan semuanya itu dari Allah, bukan dari benda itu. Allah tidak pernah menjadikan atau menerangkan bahwa benda ini adalah pembawa keberuntungan, enggak pernah ada. Ya. Yang Allah jadikan sebagai pembawa keberuntungan ya amal soleh, ya. Kemudian zikir pagi dan petang, itulah yang Allah jadikan sebagai pembawa keberuntungan. Ya, Nabi mengatakan barang siapa yang membaca ini Allah akan jaga dia. Nah, itu kan keberuntungan. Dari yang Allah tetapkan sebagai sebab keberuntungan. Kalau ini gelang ini atau kalung atau apa, kan nggak pernah ada Allah nyebut itu sebagai pembawa keberuntungan. Jadi tidak boleh, makanya tidak boleh menjadikan jimat-jimat sebagai keyakinan-keyakinan semacam itu. Kemudian di antara bentuk syirik kecil yaitu takhayul, yaitu meyakini hal-hal yang tidak pernah ada dalilnya dari Allah dan Rasulnya. Ya, meyakini bahwasanya kalau wanita hamil nggak boleh begini. Kalau gerhana matahari nggak boleh begitu. Kalau nabrak kucing harus dikubur. Ya benar harus dikubur, maksudnya supaya tidak mengganggu manusia bangkainya, ya, dan supaya bentuk berbuat baik juga kepada hewan, ya, kalau nggak sengaja nabrak. Tapi kan ada keyakinan tertentu, wah kalau nabrak kalau nggak di ini kan sial, nabrak soang nanti sial, lihat cicak kejatuhan cicak sial, apa sial, wah lihat gagak ini sial. Nah itu adalah bentuk namanya takhayul yang itu merupakan kesyirikan, ya, tatoyur namanya atau takhayul, ya, tidak boleh. Ya. Dan yang terakhir yaitu menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kadangkala kita ini karena saking berterima kasihnya kepada seseorang, kita lupa bahwasanya yang memberikan nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita seringkali mengatakan kalau bukan karena dia, saya nggak akan begini. Ini adalah perkataan yang sebaiknya dihindari karena dia menafikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemberi nikmat. Wah kalau bukan karena dia saya udah celaka, kalau bukan karena dia saya nggak akan bisa gini. Enggak. Cara mengucapkan yang benar adalah kalau bukan karena Allah, kemudian dia, maka saya tidak akan bisa. Itu boleh. Itu yang dibenarkan. Ya, jangan sampai kemudian sampai melupakan bahwasanya Allah yang memberikan nikmat, itu termasuk bentuk kesyirikan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya intinya Bapak Ibu yang Subhanahu wa Ta'ala, syirik, walaupun syirik kecil, ingat, walaupun namanya syirik kecil, tapi dosanya besar. Ya, jadi jangan hanya melihat, kecil, syirik kecil, enggak. Syirik kecil dosanya dosa besar. Wallahu ta'ala alam bisawab, ya, ini saja yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Waktu yang tersisa bisa kita gunakan untuk tanya jawab, ya. Saya sisakan untuk Bapak yang mau bertanya. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan ada seseorang yang berhasil sukses, termasuk punya kemampuan kecerdasan yang luar biasa, menganggap bahwa itu karena IQ-nya tinggi, atau karena dia kerja keras, karena usaha dia, itulah karena kenapa kamu harus belajar, kamu keras ini. Contohnya dia orang pintar karena otaknya pintar, dia bisa sukses karena dia emang kerja keras. Bukankah ini juga termasuk syirik? Bukankah ini kan karena Allah yang maha mengatur? Betul. Apakah ini termasuk dalam syirik juga? Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali, Pak. Jadi ketika seorang itu menyandarkan keberuntungan, kesuksesan, ya, kekayaan atau apapun itu karena kemampuannya sendiri, maka ini adalah sunnahnya siapa? Qarun. Qarun ketika dia punya kekayaan yang luar biasa, apa yang dia katakan? Innama utituhu ala ilmin indi. Dia mengatakan, saya itu kaya karena saya itu berilmu, karena saya itu pinter. Persis, Pak, seperti itu. Itu Qarun. Sehingga ditegur sama orang yang ada di situ. Wahai Qarun, janganlah sombong. Ya. Innallaha la yuhibbul farihin. Allah enggak suka orang yang sombong. Ya. Ya. Kemudian dan lain sebagainya dinasihati oleh Qarun. Tapi Qarun enggak mau. Dia mengatakan pokoknya ini semua karena kesuksesan ini karena saya. Dia sama sekali tidak mau menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syirik, Pak.
Syirik. Karena apa? Dia menyandarkan nikmat kepada dirinya sendiri, bukan kepada Allah. Ya, dan yang jelas itu adalah sombong. Sombong, takabur yang itu akan membawa kepada kecelakaan dirinya. Gitu nggih, Pak. Jadi nggak boleh. Kita tetap harus ingat semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Monggo Pak, ada yang mau ditanyakan lagi? Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya tanyakan, kan saya dulu pernah ziarah di makam wali. Nggih. Dan saya kan juga dulu tempat saya. Nggih. Waktu itu kita berdoa, gini berdoa, ya Allah, mudah-mudahan rezeki saya lancarnya seperti rezekinya Gus si wali itu termasuk syirik atau enggak? Lancarnya seperti apa, Pak? Maksudnya lancarnya seperti rezekinya si wali atau si syekh itu. Oh, nggih. Nggih, apakah walinya emang lancar rezekinya, Pak? Ya, maksudnya dia kan istilahnya kan Nggih, nggih. Baik. Perlu kita ketahui bahwasanya seorang wali yang betul-betul wali itu dia atau syahid ya, dia akan mendapatkan rizki di kuburnya. Mendapatkan rizki, ingat ya, bukan memberi rizki. Kalau mendapatkan rizki, betul. Orang-orang yang soleh, terutama para syuhada, mereka yurzakun, mereka diberi rizki di kubur mereka, dapat segala kenikmatan. Ya. Dan ketika kita menziarahi seorang wali, kuburan wali, maka yang disyariatkan adalah mendoakan wali tersebut. Mendoakan wali tersebut. Semoga Allah berikan kebaikan dunia akhirat kepada beliau, ya Allah, rahmatilah beliau, sayangilah beliau, ya. Jadikanlah ilmu beliau bermanfaat bagi umat. Itu yang benar. Nah, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah di dekat makam wali tersebut dan mengatakan supaya seperti wali. Secara zahir doa tersebut tidak masalah, Pak. Tapi kadang-kadang yang bermasalah adalah meyakini bahwa kalau saya doa di dekat makam ini akan lebih terkabul. Ini yang tidak ada dasarnya. Jadi ya sebaiknya doa itu malah kalau saya di masjid. Karena itulah rumah Allah, itulah tempat di mana kita yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya barangkali itu yang bisa kita bahas karena sudah masuk waktu Isya. Semoga bermanfaat dan semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.